Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi alladzina jahadu fi sabili rahman, amma ba'd. Ala hadhihi niyah wa li kulli niyatin salihah jami'atin dafi'ah bi anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqqihuna fid din. Alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Wa bisanad muttasil al-imam al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi wa adama naf'a fi ulumihi wa bikum fi darain amin wa ila hadratin nabiyil fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Fattahu ya Alim, iftah abwaaba qulubina min nuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika wa fatahtaha ala anbiya'ika wa ulama'ika al-mutaqaddimin al-mutaakhirin wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dzurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa la tasruq muqtanaza imanana wa la tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna wa narzuqna khairai dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana waffiqna washfi mardana wa sahih asalana wa qawi a'malana wa hdina subul salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masyaallah muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, ketua dan pengurus TKM Masjid Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahan di masjid yang kita hormati ini. Untuk itu saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi pada ibu bapak yang dengan tulus telah memilih hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan semua yang hadir beserta keluarga masuk surga, diberi badan yang sehat, umur yang panjang, iman yang kuat, ibadah yang giat, rezeki yang luas, hidup yang berkah, keluarga yang sakinah, bisa husnul khotimah. Malam ini kita akan melanjutkan kajian ilmu tauhid dari kitab Jauharatul Tauhid halaman 177. Betul ya? Silakan dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasibin nafsa wa qallil amala wa rubba man jadil amri wa shalah. Qauluhu wa hasibin nafsa, kita telah mengetahui bahwa setiap orang terdapat malaikat yang mencatat amalnya, maka penting sekali setiap pagi dan sore hari mengadakan hisabun nafsi, yaitu mengontrol diri dengan memperhatikan segala perbuatan yang telah dilakukan, yaitu untuk membuka lembaran baru dan melangkah ke depannya lebih baik agar mendapatkan kehidupan yang lebih cerah. Maka dengan adanya introspeksi akan menjadi dorongan untuk meningkatkan dan
menyempurnakan dari segala kekurangan serta menebus dari segala ketinggalan. Dan apabila kita dari pagi sampai sore melakukan kebaikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah bahwa diri kita telah diberikan taufik dan hidayah yang bisa beramal soleh. Yang amal soleh tersebut merupakan suatu ciri bahwa diri kita akan dibahagiakan oleh Allah, dan dengan bersyukur maka amal kita akan bertambah. Namun apabila dari pagi sampai sore kita melakukan kejelekan, maka perlu dan wajib bagi kita bertobat, yakni kembali kepada Allah. Yang asalnya kita jauh dari Allah, maka sekarang kita harus baik mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beramal soleh. Berkata musannif, fahasibun nafsi, artinya kita harus memeriksa diri untuk mempersiapkan diri melangkah ke depan yang lebih baik, dan harus mengurangi lamunan, yakni mengurangi dalam mengharapkan terhadap hasil perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu. Sebab terlalu banyak menghayal atau melamun, maka pikiran dan pekerjaan kita akan disibukkan oleh lamunan atau hayalan. Juga akan mengakibatkan lupa kepada Allah dan lupa bakal hidup selamanya di akhirat nanti. Sebagaimana yang disabdakan Nabi Muhammad SAW, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin wa qaddata nafsaka min akhir kubur." Artinya, kita harus menjadikan diri ini hidup di dunia sebagai orang yang sedang mengembara. Namun hati tetap ingat kepada alam kubur, sehingga sendiri dan bakal untuk di akhirat, serta oleh-oleh untuk dibawa ke rumah dan seterusnya. Ya, Bapak Ibu dimuliakan Allah, apa maknanya? Seperti apa pahamnya? Bagaimana maksudnya? Penulis kitab ini namanya Syekh Ibrahim Al-Laqani, seorang ulama ahli tauhid, menuangkan ilmu tauhidnya dengan perantaraan puisi. Jadi bikin bait-bait puisi. Nah, bait-bait puisi ini kemudian diberikan syarah, diberikan penjelasan oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Apa isinya? Nah, kita lihat. Fahasibun nafsa, maka hitunglah, koreksilah dirimu. Wa qalil amal, dan sedikitkanlah hayalanmu. Faruba, karena banyak orang menjada di amrin, yang sungguh-sungguh mencari sesuatu, wassalat, sampai ia kepada tujuannya. Sampai situ. Ini belum jelas nih, apa maunya, kan gitu. Ini bahasa puisi. Nah, maksudnya gini, orang hidup itu ada tujuannya. Tujuan hidup setiap orang al-wusul ilallah. Sampai kehadirat Allah. Nah, gitu. Wusul itu sampai. Dalam Quran disebut liqa'ullah. Perjumpaan dengan Allah. Jadi setiap orang ujungnya pengen ketemu Allah. Ujung dari seluruh perjalanan hidupnya itu bagaimana bisa berjumpa dengan Allah. Surat Kahfi 110.
Jadi berdasarkan surat ini, ayat 110, untuk bisa sampai kehadiran Allah oleh Syekh Ibrahim Al-Laqani diberikan syarat. Kalau syarat di sini banyakin amal soleh. Kalau Al-Kahfi 110. Yang kedua, tidak syirik. Nah, gitu. Tapi kalau kitab itu mengatakan untuk bisa wusul ilallah, ada dua nih. Untuk bisa sampai kehadiran Allah, orang mesti muhasabah, melakukan muhasabah. Muhasabah itu kalau itu mengoreksi diri. Kalau bahasa sekarang evaluasi. Jadi kita mesti setiap hari muhasabah. Kan ada hadisnya, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab Allah. Hitunglah dirimu sebelum kau dihitung Allah. Jadi kita mesti evaluasi tiap hari. Evaluasi itu hasilnya, kalau ternyata amal soleh lebih banyak dibanding amal saleh, ada dua kemungkinan. Kalau amal soleh lebih banyak dibandingkan amal salah, hasil evaluasinya ini, maka kalau kitab itu bilang pilihannya adalah asyukru, bersyukur pada Allah. Ini dia. Amal soleh lebih banyak dibandingkan amal salah, bersyukur. Kalau hasil evaluasinya amal saleh lebih sedikit dari amal salah, amal saleh lebih banyak dari amal salehnya, pilihannya adalah at-taubat, taubat pada Allah. Makanya doa kita tuh waktu habis sholat gitu kan, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, ada kan? Wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki, wa taubatan. Nah itu salah satu benar-benar, ya Allah kami mohon pada Engkau, aku mohon pada Engkau, berikan saya kemampuan bertaubat sebelum datang maut. Ini gunanya. Yang kedua, kalau menurut kitab itu, kalau kepengen sampai kehadiran Allah, bertemu dengan Allah, syarat kedua, qasrul amal. Al-amal. Qasrul amal itu persingkat, sedikitkan angan-angan. Apa beda angan-angan dengan cita-cita? Kalau angan-angan tidak realistik, kalau cita-cita realistik. Contoh, seorang dokter bercita-cita menjadi dokter terbaik. Wajar. Emang jalurnya, emang pekerjaannya dokter, dia pengen menjadi terbaik. Itu cita-cita, bagus, sesuai dengan profesinya. Yang angan-angan gimana? Kerjanya ngojek, pengen jadi presiden. Lo angan-angan, ya khayalan. Tiap hari ngojek, diduduk aja sambil duduk. Kalau saya jadi presiden berarti ngojek nih, rumah saya pindah.
ada pengawal, itu angan-angan. Kata imam, kata penulis kitab itu, angan-angan dipendekin, jangan dibanyakin. Kenapa? Kalau ini dibanyakin, ini merusak umur, merusak sumber daya, merusak harta, merusak segala-galanya, merusak waktu. Ntar kita kasih keterangan dulu. Ini berbahaya, ini mesti dikurangin. Jelas? Kita baca sekarang itu. Qauluhu fahasibin nafsa. Penulis kitabnya mengatakan fahasibin nafsa, hisablah dirimu, evaluasilah dirimu. Kita telah mengetahui bahwa setiap orang terdapat malaikat yang mencatat amalnya. Sudah kita bahas dalam pengajian lalu. Ada malaikat katibin namanya, ada malaikat hafidin. Yang mencatat disebut katibin, kalau yang menjaga hafidin. Maka penting sekali setiap pagi dan sore hari mengadakan ihtisabun nafsi, itu mengontrol diri dengan memperhatikan segala perbuatan yang telah dilakukannya itu, untuk membuka lembaran baru dan melangkah ke depan yang lebih baik agar mendapatkan kehidupan yang lebih cerah. Jadi muhasabah ini dilakukan 2 kali. Pagi, sore. Kalau muhasabah sore itu untuk mengontrol apa yang kita lakukan dari pagi sampai sore. Kebanyakan mana amal salaf, amal saleh. Kita hitung aja, kita lihat dari mulai melek mata sampai mau merem lagi. Kalau kesimpulan itu banyak, ini mesti banyak itu. Kalau muhasabahnya pagi untuk mengontrol, mengevaluasi amal dari mulai sore sampai pagi. Mungkin semalam ngerjain apa nih, gitu. Dari mulai maghrib sampai subuh ngapain aja. Kalau banyak amal salahnya dibandingkan amal salehnya, nah, taubat. Pertanyaan, emang boleh taubat siang pada malam? Boleh. Ada hadisnya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis sahih. Inna Allah yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Allah mengulurkan tangannya, artinya membuka kesempatan di waktu malam untuk orang yang berbuat dosa di waktu siang. Jadi kalau siang kita berbuat dosa, malamnya taubat, bagus. Mumpung belum ajal, mumpung belum datang kematian. Wa anallah, Allah katanya yabsutu yadahu, mengulurkan tangannya di waktu siang, liyatuba musii'ul lail, bagi orang yang bertobat karena semalam berbuat dosa. Jadi tobat ini bisa siang bisa malam sesuai dengan ininya. Hasil muhasabah kalau negatif, kita bilang ini positif nih. Kalau ini negatif. Kalau hasil muhasabahnya negatif, taubat. Kedengeran? Kalau hasil muhasabahnya positif, syukur dong. Gitu. Masih belum selesai. Bersyukur bagaimana caranya? Nah, gitu kan? Para ulama mengajarkan satu, bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah. Gitu. Banyak yang alhamdulillah. Makanya kan kita kalau habis sholat itu suruh baca tasbih 33, ada kan? Tahmid 33, takbir 33, itu dalam rangka ini. Yang kedua, asyukru bil badan. Nah, bagaimana bersyukur dengan badan?
gunakan badan untuk ibadah. Bapak nih, ibu nih, badannya dipakai buat ngaji, ini bersyukur pada Allah. Kasih sehat, dikasih waktu, dikasih kesempatan, pakai buat ibadah. Kalau umur dipakai buat ibadah, Allah tambah lagi. Kalau sehat dipakai buat ibadah, tambah lagi sehat. Jelas tuh ayat, la in syakartum lazidanakum. Kalau kamu bersyukur karena aku berikan sehat, aku tambah lagi sehatnya. Nih, bersyukur dengan badan. Anda bersyukur dengan harta. Bagaimana bersyukur dengan harta? Diberi harta lebih, sedekah, zakat, infak. Nggak ada kamusnya orang sedekah susah. Yang ada orang sedekah berkah. Sebaliknya orang nggak mau sedekah susah. Ya, kalau pelit. Jadi masih ada tuh. Nah, gitu. Nah, itu tangkap ya. Kita lanjut lagi. Maka dengan adanya introspeksi, gitu, muhasabah, intro itu ke dalam, speksi itu memeriksa ke dalam, gitu. Mawas diri kalau bahasa lainnya. Coba dong mawas diri. Siapa di kita nih? Seperti apa kita? Bagaimana kondisi kita? Maka dengan adanya introspeksi akan menjadi katanya dorongan untuk meningkatkan dan menyempurnakan dari segala kekurangan serta menebus dari segala ketinggalan. Tadi tuh, kalau hasil muhasabahnya positif, bersyukur. Kalau hasil muhasabahnya negatif, bertaubat. Dan apabila kita dari pagi sampai sore melakukan kebaikan, maka kita harus bersyukur kepada Allah bahwa dari diri kita telah diberikan taufik dan hidayahnya bisa beramal soleh. Saya bisa ngajar malam ini, alhamdulillah, ini taufik Allah. Dimudahkan Allah, diberikan kesehatan, jalannya lancar, tidak ada masalah. Bapak bisa hadir, ibu bisa hadir. Ini bersyukur pada Allah. Ada orang jam segini lagi pada sono, lagi ngabis-ngabisin umur. Kalau kita enggak, umur kita habis, tapi dipakai ke amal saleh, untung dong. Hidup ini kan kayak orang belanja. Hidupnya seperti pasar, modalnya umur, yang dibeli amal. Bapak nih, umur bapak ibu sekarang dikeluarkan buat mendapatkan amal soleh. Modalnya umur, dipakai buat amal soleh, untung. Umurnya habis, amal soleh banyak. Ada orang yang umurnya habis, amal solehnya banyak. Wah, bahaya. Gitu. Gitu katanya. Diberikan taufik dan hidayahnya bisa beramal soleh. Yang amal soleh tersebut merupakan suatu ciri bahwa diri kita akan dibahagiakan oleh Allah, dan dengan bersyukur maka amal kita akan bertambah. Tadi la in syakartum. Nah, ini belum terakhir. Kalau suka, kalau hasil evaluasinya positif, kita bersyukur. Di sini nih, as-sa'adah, bahagia. As-sa'adah. Bahagia, orang hidup kan cari bahagia.
Jadi kalau pengen bahagia, ikutin cara berpikir tauhid ini. Bahagia ada ukurannya, gitu. Belum tentu orang yang hartanya berlimpah ruah bahagia. Kata Nabi, bahagia itu di hati. Bahagia di hati. Kata Rasulullah, bahagia bukan kasratul mal, bukan banyaknya harta. Tapi bahagia itu kalau hati kita bahagia, senang. Kalau orang kelapa dua, udah hartanya banyak, hatinya senang, nah udah. Nah itu bahagia. Jangan nggak punya harta, susah hatinya, aduh susah tuh, belangsak namanya. Baik. Namun apabila dari pagi sampai sore kita melakukan kejelekan, muhasabah yang negatif, maka perlu dan wajib bagi kita bertaubat tuh tadi itu. Jadi kembali kepada Allah. Yang asalnya kita jauh dari Allah, maka sekarang kita harus baik, mendekatkan diri kepada Allah. Taubat itu tujuannya mendekat pada Allah. Taubat ini tujuannya agar dekat pada Allah. Tujuannya. Ini dia. Kenapa bertobat? Supaya dekat dengan Allah. Kalau kita dekat dengan Allah, Allah sumber segala-galanya. Sumber kebahagiaan, sumber kesenangan, sumber rezeki, sumber kesehatan, Allah semua. Nah, dekat pada Allah butuh. Yang asalnya kita jauh dari Allah waktu zulum tobat, maka sekarang kita harus baik, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara beramal soleh. Jadi kalau pengen dekat dengan Allah, amal soleh, ngaji, sholat, ibadah, amal banyak soleh. Soleh itu cocok dengan kehendak Allah, cocok dengan perintah Allah. Berkata musannif penulis kitab, fahasibin nafs, artinya kita harus mengoreksi diri untuk mempersiapkan diri, katanya, melangkah ke depan yang lebih baik. Kita hidup gak cuma di dunia, masih ada di depan, masih jauh, masih ada alam barzah, masih ada kiamat, masih ada akhirat. Akhirat panjang, ada hari dibangkitkan, ada hari mahsyar, masih banyak, ada sirat, ada mizan. Masih jauh nih untuk sampai ke sini, masih jauh perjalanan, jauh banget. Dan ini butuh perjuangan, jadi nggak gampang nih. Tulisannya sih dekat, jauh banget. Sekarang kita masih di dunia, belum pindah ke alam barzah. Barzah baru pindah ke akhirat. Akhirat itu bertahap. Ada yaumul jaza, hari pembalasan, yaumul ba'ats, yaumul hisab, yaumul mizan, sirat. Masih jauh nih. Nah, karena itu dibutuhkan di sini kesediaan kita untuk dari sekarang siap. Karena jauh, masih jauh. Bekal yang cukup, iman yang cukup. Jangan buang-buang umur gitu. Jangan hampur sama umur. Dan harus mengulangi, ini katanya. Dan harus mengurangi qasr, katanya. Al-amal, lamunan. Jangan suka banyak ngelamun, bahaya. Yakni mengurangi dalam, katanya, mengharapkan terhadap hasil perkara yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Tadi itu kerjanya tiap hari ngojek, pengen jadi presiden, susah dong, nggak ketemu jalurnya. Ini kan bukan zaman wayang,
Ada kan? Kalau wayang kan Petruk apa katanya? Jadi raja. Dulu ayah. Kalau sekarang apa bisa? Ini mesti berjuang. Sebab terlalu banyak menghayal atau melamun, maka pikiran dan kerjaan kita akan disibukkan oleh lamunan atau hayalan. Ini kalau banyak menghayal, ini satu rugi umur. Padahal umur itu modal kita hidup di dunia. Kalau umurnya habis, tidak ada prestasi, rugi dong. Ya, umurnya habis, nggak ada amal solehnya, nggak ada ibadahnya, rugi. Rugi umur. Umur kan sumber daya yang paling mahal. Umur kita segitu-gitunya, nggak bisa nambah, nggak bisa ngurang. Nah, memanfaatkan secara efektif, nah itulah kecerdasan. Kalau umur segitu dibuang-buang, nggak cerdas namanya. Juga akan katanya mengakibatkan lupa kepada Allah. Kalau banyak ngelamun, banyak lupa. Kalau bahasa yang lain, lalai dari ibadah. Kebanyakan ngelamun lama-lama mesem sendiri. Saya kalau jadi presiden nih, berhenti jadi gojek mesem gitu. Mobil baru mesem lagi. Ada pengawal mesem lagi. Gaji ratusan juta mesem lagi. Lama-lama jadi apa kalau kebanyakan mesem? Mana kebanyakan ngelamun, kosong jiwanya, tidak produktif, bengong aja. Gitu katanya. Lupa kepada Allah dan lupa bekal hidup selamanya di akhirat nanti, bahwa kita bakal pindah ke akhirat, mesti punya bekal dong. Bekalnya apa? Amal soleh. Dia lupa mempersiapkan amal soleh karena kebanyakan ngelamun. Jelek dan ngelamun, menghayal. Sebagaimana yang disabdakan Nabi, ini ada alasannya nih. Kata Nabi, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah kamu hidup di dunia seperti orang yang gharib, orang asing, pengembara. Kalau pengembara bukan penduduk asli. Jadi dunia ini bukan domisili kita sesungguhnya. Au abiru sabilin, atau yang lewat aja, numpang lewat doang. Wa udda nafsaka min ahli kubur. Anggaplah dirimu, katanya, sebagai orang yang berada di kubur. Artinya kita harus menjadikan diri ini hidup di dunia sebagai orang yang sedang mengembara, namun hati tetap ingat kepada alam kubur sendiri dan bekal untuk di akhirat, serta oleh-oleh untuk dibawa ke rumah surga dan seterusnya. Jadi kalau gitu gimana? Hadis ini memberikan kepada kita falsafah hidup di dunia. Seperti pengembara. Kalau pengembara, dunia bukan tempat tinggal yang selamanya, cuma tempat mampir doang, tempat lewat aja. Nah, hidup yang sesungguhnya hidup yang sesungguhnya
yang sejati tul akhirat. Ini hidup lahiyal hayawan, inilah kehidupan yang sesungguhnya. Ini dia di akhirat. Kalau gitu, karena kita hidupnya cuma sementara, sebagai pengembara aja, jangan lupa bakal pindah ke akhirat. Jangan keenakan di dunia sampai lupa akhirat. Kalau gitu di dunia itu tempat berjuang. Itu kalau dalam ilmu tauhid. Dia berjuang mempersiapkan amal soleh supaya di akhiratnya senang. Jangan diem. Kalau diem nggak ada hasil. Makanya dalam filsafat kan, kalau orang sekuler, orang yang orientasi hidupnya dunia aja, hidup itu katanya now and here, sekarang dan di sini. Kalau orang Islam, orang yang beriman, hidup itu bukan now and here, future and there, di sana nanti. Kapan? Di akhirat. Kalau orang bilang hidup ini sekarang dan di sini, dia enjoy the life. Bagaimana menikmati hidup? Akhirnya hidupnya senang-senang terus, lupa ibadah. Kalau orang beriman, hidup ini berjuang, mempersiapkan amal yang terbaik supaya di akhirat selamat. Jadi nggak nganggur dia, gitu ya. Baca lagi deh, sedikit lagi. Dan berkata sebagian ulama bahwa orang yang menyedikitkan akan keinginan hawa nafsu, maka akan bercahaya hatinya. Apabila dibawa belajar akan cepat mengerti, dibawa ibadah akan khusyuk, serta akan ridho dengan adanya rezeki sedikit. Sering disebut ghaniyun nafsi, kaya diri. Qauluhu manjada, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita jangan banyak mengharapkan akan hasilnya perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu, dan kita harus sungguh-sungguh dalam menjalankan dan menelusurinya sehingga kita dapat menghasilkan perkara yang diridhoi Allah. Silahkan sungguh-sungguh, maka dengan sungguh-sungguh itu bakal hasil taufik dari Allah dan bakal bahagia di dunia akhirat. Sebab setiap orang yang sungguh-sungguh dalam mengeluarkan tenaga serta pikirannya, maka akan puas dalam menghasilkan perkara yang diridhoi oleh Allah, dan memang harus seperti itu tujuannya. Ya. Sekarang alinea ini ingin menjelaskan kenapa kita kalau kepengen wusul ila Allah sampai menghadap Allah itu mesti mengurangi lamunan, mengurangi amal-amal yang kontraproduktif, mesti memperbanyak amal yang produktif, amal yang menghasilkan, amal yang memberi faedah, amal yang memberikan manfaat buat akhirat dan di dunia, dua-duanya, dunia dan akhirat. Dan berkata sebagian ulama bahwa orang yang menyedikitkan akan keinginan hawa nafsunya, qasrul amal, maka akan bercahaya hatinya. Nah ini dia. Apa faedahnya qasrul amal? Kalau qasrul amal, dia akan hati bercahaya. Emang hati bisa bercahaya? Bisa. Gitu. Kitabnya Imam Ghazali mengatakan al-qalbu fil jasad, hati dalam jasad manusia seperti raja di tengah rakyatnya.
rakyatnya mana? Kan gitu pertanyaannya. Anggota badan, al-a'dha, al-jawari, mana anggota badan? Mata, telinga, lisan, tangan, kaki, perut, itu anggota badannya. Tangan, kaki, mata, telinga, tergantung hatinya. Kalau hatinya baik, dia akan mengarahkan matanya, lihat yang baik-baik. Kalau hatinya baik, dia akan mengarahkan tangannya, pegang, tulis yang baik-baik. Dia nggak akan nulis yang salah, apalagi bohong. Beli 500, tulisnya 5.000. Nyuri 4.500 ya. Oh, dosa dong. Kalau 1 unit, kalau 1 juta unit, 1 juta kali 5.000 berapa duit? Nyolongnya berapa tuh? Banyak banget. Nggak mau ya, tangannya nggak mau nulis yang salah, karena dia tahu Allah lihat, Allah dengar, Allah tahu. Nggak mau dia. Hatinya nih yang memimpin dia. Biar peluang untuk itu terbuka, kesempatan untuk nulis itu terbuka, tapi dia nggak mau saya. Contoh nih, Umar bin Khattab, ada yang dengan Ibnu Umar, itu minta izin sama Nabi pergi dari Madinah ke Mekah mau umroh. Minta izin. Kata Nabi, jangan lupa ya, nanti kalau sampai di Mekah doain saya. Gitu kata Nabi. Coba Nabi luar biasa. Kalau sampai di Ka'bah, di depan Ka'bah, doain saya. Berangkat nih Umar bin Khattab dengan Abdullah bin Dinar jalan. Di tengah jalan, Umar bin Khattab melihat seorang pengembala, ra'i pakai ain, sedang mengembala kambing jumlahnya ratusan. Umar bin Khattab turun mendekati si pengembala itu. Kalau bahasa kamu tukang angon. Ada nggak tukang angon? Dideketin tuh tukang angon. Ya ra'i, bi'na syatan min hadil ladam. Dek, pengembala, coba kamu jual seekor saja kambing yang kamu gembala. Kata Umar pada si pengembala. Apa kata si pengembala? Ya Sayyidi ana mamluk, Tuan, saya cuma hamba saya. Kambing yang banyak ini milik majikan saya tidak punya hak untuk menjualnya. Kata Umar, kalau kamu jual seekor, nggak dihitung sama majikan, ratusan banyaknya begini nggak kehitung sama dia. Gitu ya. Kata Umar, apa kata si pengembala? Fa'inallah, bagaimana dengan Allah Tuhan? Bukankah Allah lihat saya? Allah tahu saya, Allah dengar saya. Nangis Umar bin Khattab ngelihat kejujuran si anak muda ini. Di mana jujurnya? Dia diiming-imingi duit, nggak mau dia. Kalau dia tidak jujur, paling punya duit senilai seekor kambing, katakan 5 juta. Itu pun duit haram. Kenapa? Kambing orang dijual. Coba, jangan 5 juta. Kata Nabi, al-luqmah minal haram la yakul salatu arba'ina yawman. Satu suap makanan yang sumbernya haram, 40 hari sholatnya ditolak. Kalau satu suap 40 hari, kalau 5 juta. Makanya jangan heran ada orang sholat panjang berkali-kali, doa nggak dikabul-kabulin, jangan salahin Allah. Ada nggak beres nih, ada something wrong. Ya ngaji kan mesti diingetin dong. Ada guru namanya kan, jangan sampai jemaahnya kebelejok, nyemplung. Guru ngasih tahu, soal dikasih tahunya tersinggung jangan marah. Bener nggak ya? Ini nyinggung gue nih Ustaz. Nggak ada urusan nyinggung. Saya kalau mau nyinggung orang mendingan di rumah aja dari tadi.
Saya pulang udah sore, ya, baru pulang, dia mandi datang yang jemput senandem, berangkat lagi. Kalau saya mau niatnya jahat dengan di rumah aja. Jadi semua ini karena tugas menyampaikan kebenaran. Nangis Umar bin Khattab ngelihat kejujuran anak muda ini. Kalau dia nggak jujur, paling dia punya duit 5 juta rupiah. Itu benar. Kata Umar, tunjukin di mana bos kamu. Diantarin ke bosnya tuh, ownernya, pemilik kambing yang ratusan itu jumlahnya. Begitu ketemu, kata Umar, berapa mau kau jual hamba saya ini? Karena hamba saya masih bisa dibeli. Disampaikan nominalnya. Oleh Umar bin Khattab dikeluarkan uang. Nih, bebaskan dia. Bebas. Dari statusnya hamba saya, the slaver, menjadi seorang yang merdeka penuh. Di situ ada logika jujur mujur. Di mana logika jujur mujur? Kalau dia tidak jujur, si anak muda ini paling punya uang 5 juta, itu pun haram. Tapi gara-gara jujur, bukan 5 juta dia punya. Harga hamba saya di zaman Nabi harganya sama dengan khairun min humrin na'am, lebih mahal dibandingkan harganya unta yang paling bagus. Kalau sekarang mobil yang paling bagus, saya nggak tahu mobil yang bagus apa itu. Lamborghini kan, atau Land Rover yang baru yang 6,2 miliar. Tuh. Kalau dia nggak jujur paling 5 juta. Kalau dia jujur dia punya 6,2 miliar. Statusnya berdeka dari seorang hamba saya. Jadi jujur, mujur, orang jujur, ajur. Bahasa apa ajur? Kalau gitu gimana? Ya jujur aja. Orang bertauhid jujur. Nggak mau dia, meskipun peluang untuk bohong, untuk salah terbuka, tapi nggak mau dia. Allah lihat saya, Allah tahu saya, Allah dengar saya, nggak mau dia. Kalau semua orang begini, berkah di negeri. Amin. Buat apa uang banyak triliunan? Gitu, masuk KPK, tangkap Kejaksaan Agung. Kan ada kan orang yang menyimpan uang di rumahnya hampir 1 triliun, punya emas 59 kg emas disimpan di rumah. Kenapa kok nggak ditarik di bank? Kalau taruh di bank ditanya, Bang, duit dari mana nih? Apa kerja saudara? Itu tanya. PPATK tahu. Keren Ibu. Jadi jangan asal duit. Gitu. Ya. Ibu kalau suami ibu pulang bawa duit 2 koper dolar semua, jangan bilang aduh abang saya pinter banget cari duit. Tunggu dulu, duit dari mana nih Bang? Biasa 2 amplop, sekarang 2 koper. Tanya dulu, jangan gara-gara 2 koper kita jemplung nih Bang. Ya guru kan mesti kasih tahu dong. Buat apa gitu? Bakal masuk ke dalam gitu ya. Jadi kalau gitu hati-hati. Baik, kita lanjut dulu. Apabila dibawa belajar, katanya, akan cepat mengerti. Jadi kalau orang qasrul amal, nggak banyak hayalan, lantik, atau lantik ya, otaknya cerdas. Tuh, karena apa? Hatinya bersih, nggak banyak ngelamun, nggak banyak menghayal, gampang nangkep ilmu, dikasih tahu dikit cepat nangkep. Ada kan orang sampai double lah gurunya, nggak ngerti-ngerti, ngomong sampai waduh, sampai berbusak gurunya, nggak ngerti-ngerti, ada masalah dia. Gitu katanya. Di bawah ibadah akan khusyuk. Tuh, coba. Kalau hati yang qasrul amal,
bersih dari angan-angan, katanya. Di bawah ibadah khusyuk dia. Tuh. Yang ketiga nih, khusyuk dalam ibadah. Emang ngaji masa ngantuk? Emang saya kan ngajar begini aja nih, kayak orang ngobrol aja. Kan suara saya nggak beberekan. Kan ada orang ngajar sampai urat leher keluar nih. Kami keributan kemana-mana. Saya biasa aja ngajarnya. Ngajar macam begini berat, Pak. Saya malu banget begitu. Lama-lama hilang ustadznya. Kalau hilang ustadznya, nggak kedengeran suaranya. Jadi kalau gitu gimana? Ya mudah-mudahan sabar lah. Dan saya nggak bisa ngerubah watak saya nih gitu. Tiba-tiba saya ngomong berapi-api, ya bukan model saya itu. Terus kalau orang qasrul amal, katanya sedikit angan-angannya akan ridho dengan ajaran rizki yang sedikit. Sering disebut ghaniyun nafsi, kaya katanya diri. Jadi kalau orang yang qasrul amal, faedahnya nih kaya, ridho dengan yang ada. Kalau bahasa tasawuf, qanaah. Qanaah itu kata Nabi Musa, orang kaya itu menurut tasawuf, menurut Taurat, qanaah. Kaya itu kan harta banyak, belum tentu. Mohon maaf ya, saya pernah ke Washington. Di Washington ada Bill Gates. Bill Gates rumahnya bagus, mewah. Ada macam-macam, ada tanam. Bill Gates waktu ditanya, Anda bahagia dengan profit perusahaan Anda terus meningkat? Saya nggak bahagia. Saya bahagia ketika dana saya ditransfer ke rumah jompo, ke orang-orang miskin. Jadi orang kaya itu baru merasa bahagia dan puas kalau dia bisa mentransfer dananya buat kebaikan. Kalau bahasa kampung, sedekah. Jadi orang makin kaya mesti makin baik sedekahnya. Kalau makin kaya makin baik sedekahnya, gitu. Kan ada kan? Saya bukan ahli ekonomi ya. Ada MPS, marginal propensity to save. Ada MPS, ada MPC, marginal propensity to consume. Orang kalau kaya biasanya itu kalau MPS-nya tinggi, kaya makin banyak nabung gitu. Dia berpikirkan kalau suatu saat ada sesuatu yang luar biasa, dia bisa gunakan dananya itu buat yang luar biasa itu. MPC-nya sedikit, konsumsinya dikit. Mestinya ini tinggi, ini rendah. Itu udah ya? Kalau pakai bahasa agama, kalau orang makin kaya, makin pelit, nggak bagus. Itu bukan orang Villa Kelapa II, bukan orang Kausar. Mesti makin kaya, makin banyak sedekahnya. Tadi tuh ya, saya tidak bahagia karena profit perusahaan saya begitu hebat, terus naik, increasing. Saya baru bahagia ketika dana itu ditransfer untuk orang-orang jompo, orang-orang susah, orang-orang miskin. Ada kebahagiaan di situ. Itu kalau bahasa agama, berbagi itu membahagiakan. Kaya diri kau faruba manjadda. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kita jangan banyak mengharapkan akan hasilnya perkara yang diinginkan oleh hawa nafsu. Jangan terlalu ngambil hawa nafsu, nggak mungkin katanya. Ilusi aja. Hiduplah yang realistik.
dan kita harus sungguh-sungguh dalam menjalankan dan menelusurinya, sehingga kita dapat menghasilkan perkara yang diridhoi Allah. Jadi orientasi hidupnya produksi. Bagaimana memproduksi amal, bagaimana menciptakan amal kebaikan. 24 jam isinya kebaikan, baru tuh dalam surat Al-Insan Al-Abror namanya. Silakan sungguh-sungguh, maka dengan sungguh itu katanya bakal hasil taufik dari Allah dan bakal bahagia di dunia akhirat. Jadi kalau gitu mana pilihannya apa? Mujahadah. Dari sini dan sini ini solusinya apa? Ini dia. Mujahadatul. Hidup itu bersungguh-sungguh. Jangan males, jangan nganggur, jangan diem. Kalau males, nganggur, nggak maju. Saya tadi di khutbah di BSI, saya bilang kalau Anda mau maju, jangan diem, mesti menghasilkan sesuatu yang manfaat. Terus menghasilkan sesuatu yang manfaat buat dunia akhirat, hidup sehari-hari. Kedengeran nggak? Ibu nih, jangan diam. Ada yang dikerjain terus, yang kita kerjain itu menghasilkan manfaat, yang ada faedahnya. Jangan mengerjakan sesuatu yang nggak ada gunanya. Maaf nih, ngerokok misalnya, jangan marah ya. Nggak ada gunanya tuh. Katanya Pak Ustadz nggak ngerokok, dia nggak tahu ngerokok enak, kata-katanya ngerokok. Ngerokok merusak Pak, duit kebakar, badan soak, ya kan? Umur habis, cuman buat dibola-bolain doang. Ada kan orang yang ngerokok gitu dibawa, habis umur. Orang udah sampai kemana ngerjain macam-macam, dia masih begitu-gitu aja tuh. Kan sambil ngerokok lagi bola. Bapak tahu yang punya pabrik rokok nggak ngerokok, itu orang paling kaya tuh. Saya nggak sebut namanya ya. Nggak ngerokok dia, kita disuruh merokok. Aduh, gimana sih? Baik. Sebab setiap orang yang sungguh-sungguh dalam mengeluarkan tenaga serta pikirannya, mujahadah bisa tenaga bisa pikiran dua-duanya, maka akan puas dalam menghasilkan perkara yang diridhoi Allah. Puas dong, capek, tapi hasilnya bagus, maksimal. Gak apa-apa hidupnya capek, umurnya habis buat kebaikan, gak apa-apa. Hasilnya bagus no. Nah. Dan memang harus seperti itu tujuannya. Jadi orang itu mesti mujahadah. Jangan diam, jangan tidak berbuat. Yang terakhir ya, Sayyidina Umar pernah bilang gini, kata Umar, ini akrahu, saya paling tidak suka an aro ahadakum, kalau saya melihat salah seorang di antara kamu la fi amali dunia wala fi amal akhirat, tidak sedang beramal untuk dunia, tidak juga beramal untuk akhirat, nganggur. Tuh, Umar tegas orangnya. Saya nggak suka ada orang nganggur, beramal, berbuat, gitu. Hidup produktif, menghasilkan sesuatu. Bagaimana udah tua Pak Ustadz? Ya semampunya, sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Alhamdulillah. Sekali lagi ngaji nggak boleh marah. Kalau marah, mutung namanya. Kalau bahasa kamu cegukan. Kalau cegukan, ya nggak dapat ilmu. Sampai situ dulu ya. Wa wajibun. Insya Allah ketemu lagi deh.
orang yang berkaya-kaya Apa? yang berkaya itu apa ada yang mau Banyak Pak. Narkoba, ya, orang judi, orang berhayal dia. Waktu dia belum judi, dibisikin sama setan, kamu ngapain no, ada orang pada main gaple no, ikut aja masang gitu. Gak capek tapi dapat duit, untung. Siapa tahu kamu kaya. Dia ajak berhayal tuh, dengan modal segini saya akan dapat untung segitu. Mesem aja, ikut-ikut celaka, malah ngutang. Narkoba, ada orang narkoba, ngajak-ngajak orang yang nggak narkoba. Ini cobain nih, kalau kamu cobain kamu jadi raja dalam khayalan. Ketika dia fly, ketawa, mesem sendiri. Dari dalam keadaan rusak tuh badannya. Ada Pak. Kenapa ditulis kitab? Karena ada gitu. Jadi dibicarakan dalam ilmu tauhid. Kenapa ada orang khayalan? Ada setan. Tadi saya ngajarin masjid lain tuh. Allah ngajarin kita, Qul Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Surah Al-Mu'minun. Katakan olehmu ya Muhammad, aku berlindung kepada Allah katanya dari bisikan syaitan dan hadirnya syaitan dalam setiap urusan saya. Bukan cuma sholat, seluruh aktivitas saya jangan sampai diintervensi syaitan. Itu bacanya. Kalau diintervensi, rusak Pak. Kita lagi diam nih, ini bisa diakalin, kita berduit nih. Tapi caranya salah, sikat aja, kapan lagi ada kesempatan, gitu. Rusak Pak. Ada Allah, gitu. Kan tahu kan? Ada Allah. Allah lihat kita, Allah dengar kita, Allah tahu kita. Kalau kita sadar kalau Allah ada, Allah tahu, Allah lihat, dengar, jujur. Tadi saya ngomong di wedding, jujur. As-sidqu, ciri orang maju jujur. Lewat maju, kalau jujur. Mana bukti jujur maju? Wa wajadaka ailan fa'aghna. Allah dapati kau dalam keadaan ailan, fakiran, fakir. Fa'aghna, diperkaya. Kok bisa fakir jadi kaya? Karena jujur. Di mana indikasi kayak jujur kayak umur 25 tahun bisa ngasih mahar kepada istrinya itu 20 ekor sapi. Kalau satu sapi 30 juta misalnya, 20 ekor kan 16 juta. Anak muda umur 25 tahun bisa ngasih duit 16 juta kaya kalau menurut saya. Kalau saya bilang, padahal bapaknya bukan orang kaya. Nabi lahir, bapaknya sudah wafat. Umur 4 tahun ibunya wafat. Umur 6 tahun kakeknya wafat. Gawin warisan. Tapi kalau jujur kaya dia. Di mana kaya? Maharnya 16 juta kan banyak tunggu. Yang ada sekarang kan seperangkat alat sholat. Kalau cuma mukena sama sejadah, Quran 1. Berapa duit? Bisa ngasih 0 juta kaya. 25 tahun paling baru keluar S1. Kalau sekarang S1 paling gajinya berapa? Sama tunjangan macam-macam ya baru nggak sampai. Kerja baru 2 tahun nggak punya uang S1. Gitu ya. Cukup dulu ya. Udah ada manfaatnya. Semua sehat, imannya kuat, ibadahnya giat, rezekinya ngegerojok, anaknya nurut, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, bisa husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
بحق القرآن وبكلامك القديم وبمحمد خاتم النبيين وبحق أم القرآن علمنا القرآن وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا والعفو عند الحساب ونجاة من النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.